Gelandang Udinese Lazar Samardzic telah hengkang dari Milano karena transfernya ke Inter Milan sekarang terlihat sangat diragukan. Dilansir Sky Sport Italia, via L'interista, Samardzic tiba di Milano pada hari Kamis, dengan tujuan menyelesaikan kepindahannya ke Inter. Transfer tersebut tampaknya sudah menjadi kesepakatan, dengan Nerazzurri mencapai kesepakatan penuh dengan Udinese. Tampaknya, mereka juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Samardzic. Samardzic bahkan menjalani pemeriksaan medis untuk kepindahannya pada Kamis. Namun, Nerazzurri tidak dapat menyelesaikan kesepakatan sebelum mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan rombongan pemain berusia 21 tahun itu. Dan disitulah masalahnya benar-benar dimulai. Dalam pertemuan dengan rombongan Samardzic pada hari Jumat, Inter menerima tuntutan keuangan lebih lanjut. Sikap Nerazzurri adalah dengan tegas menolak persyaratan baru tersebut. Mereka memperjelas bahwa mereka hanya akan menandatangani Samardzic jika dia menandatangani kesepakatan dengan persyaratan yang sebelumnya telah mereka setujui. Dalam beberapa hari terakhir, perwakilan Inter dan Samardzic telah berusaha untuk memperbaiki situasi tersebut. Samardzic dilaporkan masih tertarik untuk pindah. Namun kebuntuan tetap ada, tanpa indikasi bahwa perwakilan Inter dan Samardzic telah membuat kemajuan dalam menyelesaikan situasi. Dan sekarang, setelah menghabiskan 3 malam terakhir di sebuah hotel di Milano, Samardzic meninggalkan kota. Pemain berusia 21 tahun itu kembali ke Udinese di mana dia akan melanjutkan pelatihan bersama Udinese. Saat ini, sepertinya kepindahan Samardzic ke Inter tidak ada dalam rencana. Inter Milan kembali meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir menghadapi klub Albania, KF Egnatia. Skuad asuhan pelatih Simone Inzaghi meraih kemenangan dengan skor 4-2 di Stadion Paolo Mazza, Ferrara, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 dini hari WIB. Duel ini berlangsung seru. Level Inter memang jauh lebih unggul, namun Nerazzurri sempat 2 kali tertinggal. Pada menit ke-6 Inter kecolongan lebih dulu melalui gol Rafael Duamena. Skor 0-1 untuk keunggulan sementara tim lawan. Inter kemudian merespon untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-55 melalui Barella yang berhasil memanfaatkan umpan silang dari Bastoni. Namun Egnatia kembali unggul 1-2 pada menit ke-68 berkat gol Fernando Medeiros yang mencetak gol melalui sepakan penalti. Inter berhasil bangkit untuk yang kedua kalinya berkat gol sundulan Lautaro pada menit 79 usai menyambut umpan Lazaro. Skor kembali imbang 2-2. Inter berbalik unggul 3-2 melalui eksekusi penalti Lautaro pada menit ke-83. Inter kemudian memperlebar keunggulan menjadi 4-2 berkat gol Giacomo Stabile jelang pertandingan berakhir di menit ke-90. Skor 4-2 untuk kemenangan Nerazzurri menjadi hasil akhir pertandingan. Tak perlu waktu lama setelah mencapai kesepakatan dengan Union Berlin terkait Robin Gosens di angka 15 juta euro, Inter langsung bergerak cepat dengan mendatangkan Carlos Augusto dari AC Monza. Menurut laporan dari Daniel Vitti, hari ini Augusto akan tiba di Milano untuk melakukan tes medis dan menyelesaikan kepindahannya ke Inter dengan status pinjaman dengan biaya tebus 13 juta euro. Inter mengharapkan Augusto telah siap sejak pekan pertama Serie A di mana Inter akan bertemu mantan klubnya sendiri yaitu AC Monza. Musim lalu pemain Brasil berusia 24 tahun ini mencetak 6 gol dan 5 assist dari keseluruhan penampilannya di Serie A. Sebuah kemenangan yang datang di penghujung pramusim, berakhir dengan skor akhir 4-2 untuk Inter melawan tim Albania Egnatia. Giacomo Stabile berbicara secara eksklusif di depan mikrofon Inter TV setelah pertandingan persahabatan yang dimainkan di Stadio Paolo Mazza. Melakukan debut saya di pertandingan terakhir pramusim adalah mimpi dan mencetak gol hari ini benar-benar luar biasa.
Saya terdiam setelah bola masuk ke gawang. Saya tentu harus banyak belajar, Bastoni adalah panutan saya. Saya berharap bisa menjadi pemain penting. Tuan Cifu selalu membantu saya di tim Primavera dan sangat penting untuk memiliki pelatih seperti dia. Marco Arnautovic bukan penyerang terakhir yang ingin didatangkan Inter Milan pada musim panas 2023 ini. Nerazzurri masih mengincar satu striker lagi. Hal ini menurut Sport Italia, bahwa Nerazzurri kini mendekati kesepakatan perihal transfer Arnautovic dari Bologna tetapi masih berharap untuk dapat mendatangkan penyerang tengah lainnya. Sekarang, bagaimanapun Inter akhirnya telah membuat keputusan, tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk merampungkan kepindahan Arnautovic. Menurut Sport Italia, Nerazzurri siap menaikkan tawaran menjadi 10 juta euro termasuk add-on untuk merekrut Arnautovic. Sang pemain sendiri telah menjelaskan kepada Bologna bahwa dia sangat ingin bergabung dengan Nerazzurri di musim panas ini. Di sisi lain, Bologna juga menanyakan tentang kemungkinan meminjam gelandang Inter, Christian Aslani sebagai bagian dari kesepakatan Arnautovic. Namun, Nerazzurri menolaknya karena menganggap pemain Albania itu sebagai bagian dari proyek mereka di musim ini. Menurut Sport Italia, seharusnya Inter sudah dekat menyelesaikan kesepakatan untuk Arnautovic. Namun, pemain internasional Austria berusia 34 tahun itu belum tentu menjadi satu-satunya pemain yang direkrut Nerazzurri untuk memperkuat lini serang mereka. Inter masih akan mencari untuk membuat satu rekrutan penyerang lagi sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup pada akhir bulan Agustus ini. Dengan demikian pertanyaannya kemudian muncul, apakah ini berarti Inter harus menjual Joaquin Correa sebelum mendatangkan satu striker lagi? Laporan menunjukkan bahwa Inter pasti akan mendengarkan tawaran untuk pemain Argentina itu. Namun, hingga saat ini belum ada minat serius terhadap tanda tangan Correa. Keputusan apakah Lazar Samardzic akan bergabung dengan Inter Milan atau tidak akan ditentukan pada hari ini. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Inter Milan akan mempertahankan Stefano Sensi sebagai opsi gelandang tengah pada musim ini jika Samardzic memutuskan untuk tidak bergabung dengan Nerazzurri. Hari ini akan menjadi akhir dari drama transfer Samardzic, di mana Inter sebelumnya telah memberikan ultimatum kepada sang pemain dalam 48 jam untuk membuat keputusan. Kemarin suasana cenderung kelabu dan bahkan muncul perasaan pesimis di antara para manajer tentang masalah ini meskipun belum ditetapkan kesimpulan akhir. Tentu saja, Inter sangat marah dengan cara dan sikap dari ayah Samardzic, Mladen dan agen barunya, L10S Sports. Sikap Nerazzurri sangat jelas, bahwa mereka hanya akan merekrut mantan gelandang RB Leipzig itu berdasarkan kesepakatan awal dengan agen Pimenta yang mewakili sang pemain sebelumnya. Inter menolak permintaan rombongan pemain untuk mengubah ketentuan keuangan dari kesepakatan awal. Oleh karena itu kecil kemungkinan kepindahan Lazar akan terwujud. Terlebih lagi, Lazar pun telah kembali ke Udinese meski ia masih berharap untuk dapat bergabung dengan Nerazzurri. Kendati demikian, Inter sudah menetapkan Stefano Sensi sebagai rencana B jika pada akhirnya gagal mendapatkan Lazar Samardzic di musim panas ini. Sensi telah menunjukkan performa yang cukup memuaskan pada laga pramusim, termasuk ketika melawan Paris Saint-Germain.